pelaksanaan pedalan Puja Wali Pura Dharma Wiyata yang kita sucikan ini. Mugi-mugi ide sangyang diwasa, ide susunan, ide belar-betari, sani malingge manyoger yang parayangan Pura Dharma Wiyata, para leluhur sami, para dewa dewati, mengandurakan asung kerti warung nugraha kepada umat sami, diparingi dirgoyusa paripurna. Para pemangku kakung putri ingkang kawula suciaken, para sesepuh umat Hindu yang saya hormati, para ketua pengurus lembaga-kelembagaan Hindu di Kabupaten Mojokerto yang saya hormati, juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Gede Pujuswardana selaku Ketua BPH Provinsi Jawa Timur yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian umat sedharma baik yang datang dari Kabupaten Mojokerto, Gresik, Kota Mojokerto, Kabupaten Pasuruan yang saya hormati, dan di tengah-tengah kita juga hadir ini dari teman-teman saudara-saudara saking budi Mas? Mas Tri, temannya Mas Tri, Tramas, dari umat Buddha. Ya, selamat datang kami ucapkan telah hadir di Pura Dharma Wiyata ini dalam rangka upacara Piodalan Pura. Sebelumnya terimalah sungkem pangajali umat dari saya. Swastiastu. Asunggara atas puja, atas nugraha Ida Sang Hyang Widiwasa, kita semua tansah pinaringan rahayu wilujeng sehingga bisa berkumpul di Pura Dharma Wiyata ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka Piodalan Pura Dharma Wiyata ini pada yang diselenggarakan setiap Kuningan, ini berdasarkan buku Kuningan. Bapak Ibu Mas Dharma sekalian, seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia dan Ketua PHDI Kecamatan tadi, bahwa di sini itu sangat sedikit secara jumlah. Dulu 4 kakak menjadi 5, 6, dan terakhir ini tadi laporan Ketua Panitia sudah menjadi 7. Kalau kepingin ndang cepet ya ndang reproduksi lagi, ngoten nggih Bapak Ibu. Tapi meskipun dengan minim secara jumlah, tapi pengempon umat di sini itu sangat luar biasa, guyup rukun harmonis terjalin, sehingga dapat kita lihat dalam pelaksanaan ritual Piodalan Pura ini berjalan dengan sangat meriah semacam ini. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini dapat membombong kehadiran kita di sini, yang di luar Pura Dharma Wiyata ini dapat membombong semangat saudara-saudara kita yang ada di sini ini untuk semakin semangat, semakin maju dan berkembang. Mendahno bagaimana senenge bungai manah leluhur kita, para leluhure warga ngepung mriki nggih ningali putra wayahipun sampun bisa berkembang prajak sampai dengan semacam ini, mempertahankan kapitayan leluhurnya yaitu agama Hindu yang dipertahankan sampai sekarang. Mudah-mudahan ini kekuatan ini bisa terus digelorakan sampai dengan kelak, sampai dengan generasi-generasi berikutnya. Bapak Ibu Mas Dharma sekalian, perkenankan saya dalam kesempatan ini ketiban sampur untuk mengisi Dharma Wacana. Namun karena masih kurang pengalaman, ya mohon permakluman dari Bapak Ibu Mas Dharma sekalian. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan membawakan tema atau membahas tentang ajaran Hindu yang disebut Catur Sinengguh Guru. Catur Sinengguh Guru, atau dalam ajaran Hindu disebut Catur Guru. Catur Guru ini adalah ajaran agama Hindu. Apakah yang dimaksud dengan Catur Guru itu?
Secara etimologi dari bahasa Bapak Ibu sekalian, ini berasal dari bahasa Sanskerta yang tidak asing lagi. Kalau kata catur itu artinya 4. Betul Bapak Ibu sekalian. Catur itu sama dengan cadu, bisa cadu, bisa catus, bisa catur yang artinya adalah 4. Dan guru secara bahasa itu juga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berasal dari gu. Ini kepanjangan dari gunatita, dari bahasa yang Sanskerta yang artinya tidak terbelenggu materi. Dan ru-nya itu juga kepanjangan dari kata dalam bahasa Sanskerta yang berarti rupa warjita, yang artinya mampu mengubah orang lain dari kesengsaraan. Itu secara tata bahasa artinya seperti itu. Ki Hajar Dewantara pun, tokoh pendidikan agama Hindu, mengatakan bahwa guru itu adalah orang yang bisa untuk digugu dan ditiru. Digugu itu artinya adalah setiap yang keluar dari ucapannya itu bisa untuk menjadi panutan. Itu yang namanya digugu. Digugu. Apa yang diucapkan, apa yang diwedarkan itu bisa menjadi panutan, bisa diikuti. Dan digugu itu artinya apa yang diperbuat, setiap tingkah pola tindak tanduknya itu dapat dijadikan panutan, contoh dan suri toladan yang baik. Itu yang disebut dengan guru. Oke, secara bahasa tadi ngoten asale, terus Ki Hajar Dewantara menggambarkan semacam itu yang harus bisa digugu dan ditiru. Sehingga catur guru ini mengajarkan bahwa secara umum ini adalah ada 4 yang harus kita anggap sebagai guru yang harus kita hormati dan harus kita bekteni. Dalam ajaran agama Hindu mengajarkan 4 hal, 4 yang harus kita hormati, yang harus kita bekteni. Napa mawon Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah guru swadhyaya. Disebutkan guru swadhyaya. Yang kedua adalah guru rupaka. Dan yang ketiga adalah guru pengajian. Dan yang keempat adalah guru wisesa. Itulah adalah bagian-bagian dari catur guru yang diajarkan agama Hindu kepada umatnya. Untuk yang pertama, apakah yang dimaksud dengan guru swadhyaya menika adalah tidak lain adalah Tuhan yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa. Orang Hindu mengatakan Tuhan itu hanya satu, tapi orang bijak menyebutkan dengan banyak nama. Yo disebut Sang Hyang Widi, disebut Gusti yang Moho Agung, disebut sing ngecet Lombok dan lain sebagainya. Itu adalah Tuhan. Dan Tuhan itu adalah satu bagian dari catur guru itu yang harus kita hormati dan harus kita bekteni. Kenapa? Karena dari Tuhanlah semua kehidupan ini berasal. Dari Tuhanlah semua kehidupan ini berasal. Apa yang kita makan, apa yang kita hirup, apa yang kita minum, semua jagat raya ini berasal dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Oleh sebab itu, kita patut untuk hormat dan selalu berbakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Satu poin, guru swadhyaya yang harus kita hormati, Tuhan yang Maha Esa. Dengan apa cara kita menghormati? Ya dengan melaksanakan ritual-ritual keagamaan, dengan melaksanakan bakti-bakti pemujaan kepada Tuhan. Contohnya sembahyang, itu adalah bakti kita kepada Tuhan, mengucapkan rasa terima kasih kita atas segala anugerah dari Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Terus mbasai wau sing nrimo ing pandonga dadi wong wis gak usah moyo woro, wis matur nuwun nang Gusti. Makanya ketika orang Hindu bersembahyang itu jarang untuk meminta-minta, kudune seperti mantra Menteri Sandhya itu kan pemujaan yang Widi yang Maha Esa. Kami
penuh dengan dosa, mohon maaf atas segala papa umatmu ini. Dan terima kasih sampun paring nugroho waras, paring nugroho kecukupan, paring nugroho kawibawan, paring nugroho kerahayuan. Mengucapkan terima kasih apa yang telah didapatkan dari kita. Itu katanya Mbah Said tadi, nerimo ing pandung, wis gak usah dikte Tuhan, kepingin itu, kepingin ini dan lain sebagainya. Sudah, biarlah itu menjadi buah dari karma kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah guru swadhyaya, yang kedua adalah guru rupaka. Siapakah guru rupaka itu? Kalau di anak-anak di sini banyak anak-anak pendidik, anak-anak sekolah mulai kecil tadi saya lihat, SD, SMP, SMA, banyak yang hadir pada kesempatan ini. Mesti diajarkan di dalam materi pendidikan agama Hindu, yaitu guru rupaka. Yaitu guru rupaka itu adalah orang tua. Guru reka, orang yang mereka mengukir, membuat, merumpoko, merawat kita ini mulai dari kecil sampai dengan dewasa saat ini. Itu adalah mempunyai jasa yang luar biasa kepada kita. Coba jenengan pikir, coba jenengan raosaken, terutama bagi anak-anak ini yang masih sekolah ini. Ya Mbak, masih sekolah. Coba Anda bayangkan bagaimana perjuangan orang tua, jasa orang tua Anda sekalian sampai dengan sekarang ini. Karena jasa-jasanya itu, makanya ajaran agama Hindu mengajarkan untuk selalu hormat dan berbakti kepada orang tua. Di dalam ajaran agama Hindu ada jasa orang tua yang 5 jumlahnya dalam merumpoko seorang anak itu. Jasa orang tua itu adalah yang pertama adalah angwetaken, yang tegese adalah ngelairaken. Ngelairaken, jasa besar Bapak Ibu sekalian. Totoane seluruh badai, nek gak mati urip, mengkorbankan nyawa untuk melahirkan seorang anak. Coba betapa besar ibu-ibu, adik-adik sekalian ini mempertaruhkan nyawa demi kelahiran seorang anak. Makanya jangan lupa kepada anak-anak untuk selalu berbakti kepada orang tua. Kemudian berikutnya adalah jasa orang tua matulung urip. Matulung urip ini adalah menolong sehingga bisa hidup. Coba jenengan moro lahir dijarno diumbar ngoten niku nggih. Dibiarkan begitu saja lahir pecotot, tidak diramut, kira-kira nggih dirubung semut. Tetapi dipelihara, dirawat dengan kasih sayang tahun-tahunan. Bapak Ibu sekalian ngerawat dan bagaimana rekosone ngreko duwe momongan anak cilik. Nek bapak-bapaknya mungkin nggak terasa. Nggih kados kula ngeten iki duwe anak cilik wis kok biasa. Tapi ibu yang sangat merasakan bagaimana merawat anak itu luar biasa. Digaji UMR ngoten kira-kira mboten, misalkan duduk anake mboten purun. Nggih. Coba bapak-bapak menika gedene sedina ngoten niku nggih. Dikengen ngomong arek balita. Stres pun. Tetapi ibu-ibu menika mboten, dengan kasih sayang merawat arek cilik, nyusoni, memberikan, menyuapi. Yang belum bisa apa-apa semua serba menangis, sakit nangis, luwe nangis, pipis nangis. Ini dirawat dengan kasih sayang. Makanya jangan lupa generasi-generasi muda ini, sampai nek wani karo wong tuane kualat seperti itu. Perjuangan orang tua melahirkan Anda, metulung urip. Kemudian yang ketiga adalah aweh binujana, yang artinya adalah memberi makan dan minum lengkap nih, satu paket, mulai bayi sampai dengan gerang ngeten iki.
sampai dengan gerang ngeten niki menjadi tanggung jawab orang tua. Loh, betapa besar jasa orang tua kepada kita. Ketiga, yang keempat adalah anyangaskara. Apa niku anyangaskara? Yaitu melaksanakan upacara-upacara manusiayatnya kepada anaknya. Mulai dari lahir procot diupacarin apa nek wong Jawa niku? Brokoan gitu. Malah sebelum lahir procot niku diupacarai. Neloni, tingkepan dan lain sebagainya itu ya. Kalau dalam hidup gedong-gedong mulai dari dalam kandungan itu sudah diupacarai. Itu adalah jasa orang tua sampai dengan terakhir puncak dari tanggung jawab orang tua mengupacarai pitra manusiayatnya kepada anaknya pada saat upacara wiwaha. Itu adalah memang tanggung jawab orang tua mengupacari anaknya itu. Itulah adalah jasa orang tua. Kosok wangsulipun niki jenengan eling-eling nggih generasi-generasi yang muda-muda ini. Orang tua sudah mengupacari manusiayatnya. Suatu saat ketika orang tua sudah kepanggil Desang Yang Widiwasa, sudah menjadi kewajiban anaknya itu untuk melaksanakan fitrayatnya untuk orang tuanya. Kosok wangsulipun itu adalah wajib hukumnya anak untuk melaksanakan fitrayatnya orang tuanya. Upacara-upacara kematian itu harus anak itu bertanggung jawab dan wajib hukumnya Bapak. Makanya pun supe gitu. Pun supe. Kadang-kadang mawon kapanane dijak entas-entas ngoten niku sik lho 600 Mas sak sawo sak jenazah. Lah nek loro piro wis ketok. Nek 5, nek 10 lu. Semacam itu lali. Kadang-kadang dum-duman warisan ngoten mboten eling nggih. Ya perlu disadari bahwa itu adalah tanggung jawab anak sebagai bentuk napa? Bakti kepada orang tua. Mengupacarai yang keempat dan yang kelima adalah mangupayadiaya. Mangupayadiaya itu adalah apa? Mendidik anak nyekolahno, minterno. Nah, itu adalah tanggung jawab orang tua, jasa orang tua nyekolahno anak. Makanya anak-anak yang masih sekolah ini ingatlah kepada orang tua kalian yang telah berupaya untuk menyekolahkan, memberikan pendidikan dengan menitipkan ke sekolah. Tidak sekedar titip Bapak Ibu sekalian, bayar niku. Nggih napa mboten? Dan kata biaya pendidikan sekarang menika durung fotokopi, kos dan lain sebagainya. Untuk itu jangan sampai lupa. Yang masih sekolah itu jangan sia-siakan pengorbanan orang tua. Adik-adik ini direwangi macul gegere sampai gosong untuk menyekolahno anake, tibake anake leha ngoten niku. Jangan sampai terjadi ini. Ingatlah, itu jasa orang tua yang luar biasa. Itu Bapak Ibu sekalian yang dinamakan guru rumpaka. Mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena orang tua sangat besar jasanya kepada kita. Salah satu cara bakti adalah ya manut sama orang tuanya. Manut opo jari nasihat orang tuanya. Biasanya ini yang mulai SMP ngoten niku mulai angel. Nggih ya. SMA tambah angel tuturane. Apalagi kalau sudah oleh koyo, oleh duit dhewe mbok tambah angel dikongkon tuku nukokno banyu orang tuane wis koyok dadi wong sibuk sak Indonesia. Nggih, angel. Kadang-kadang ngoten niku nek kadung katut babon, katut jago ngoten niku nggih. Pengorbanan orang tua yang sebegitu besar ngoten niku baru kenal cewek sak wulan pun wani karo wong tuane. Nggih napa mboten? Sampun terjadi pada adik-adik sekalian.
perhatikan, sadarilah, timbanglah betapa besar pengorbanan orang tua. Jangan sampai membuat gelo atau apa ini? Gelo, susah orang tua kita. Dan Bapak Ibu sekalian, makanya ya kudu sungkem, makanya nek ana manten ngoten niku nggih ya. Wahyaning mangsa wigati lumaraping yogatama tumungkul mring pepadane sumungkem mring Ibu Rama anyadong Budyastawa ngenyobrayan mrih rahayu kinalisno mrih rubeda. Dalam tradisi-tradisi Jawa itu tidak meninggalkan yang namanya sungkeman, bahwa anak menghadap kepada orang tua sumungkem, mohon ampun, mohon atas segala dosa-dosa yang telah diperbuat dan mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diterimanya. Itu adalah bentuk dari ajaran berbakti kepada orang tua versi Jawa, sungkeman. Di Hindu pun ada yang namanya pada sadanam, bersujud di kaki. Itu sama, itu tujuannya adalah untuk berbakti kepada orang yang dibekteni, dalam hal ini orang tua. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian, yang ketiga dari catur guru itu adalah guru pengajian. Siapakah guru pengajian itu? Yaitu guru-guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan di sekolah, di pasraman. Itu Bapak Ibu guru yang mengajarkan itu juga harus kita hormati. Dalam lingkungan pasraman, guru, Bapak Ibu pasraman yang membina di sekolah pasraman itu harus kita hormati. Kemudian di pura, pemangku yang juga sering memberikan sesuluh tentang ajaran agama, memberikan pelajaran kepada umatnya, sesuluh penyuluhan tentang pengetahuan agama ini juga patut kita hormati. Patut kita anggap guru sebagai guru pengajian. Bapak Ibu Mas Dharma sekalian, tapi kadang-kadang menika prihatin. Betul nggih? Prihatin menika kadang-kadang ini seperti contoh berita-berita yang viral di media sosial ngoten niku. Sing SMA sana terjadi tindakan asusila dan lain sebagainya, itu napa nggih menjadi memprihatinkan kita. Melakukan tindakan asusila, bacokan karo podo siswane. Nggih napa nggih, tawuran itu membawa senjata-senjata tajam. Ono anak, ono murid wani karo gurune. Ono gurune sing wani karo anake, gurune lanang, anake wedok pisan. Itu yang memprihatinkan saat ini. Untuk itu mari kita ketahui, di dalam ajaran Jawa itu yang saya ambil dari serat Ulang Reh. Ulang Reh itu sama dengan ajaran etika Jawa. Ulang itu ajaran, Reh itu adalah tindakan atau apa ini? Tindakan. Ini bagaimana kita berguru, bagaimana menjadi seorang guru itu. Yang tertuang dalam tembang serat Ulang Reh. Lamun siro anggo guru kaki ambilio manungsa kang nyoto ingkang becik martabate sarta kang mruing hukum kang ibadah lan kang ngirangi syukur oleh wong kang topo ingkang wis amungkur tan mikir paweweng liyan iku pantes sira gurana kaki sartane kawruhana.
Itulah paugeran petunjuk bagaimana kita menganggap guru, ataupun dapat kita sebagai nasihat pada diri kita. Mungkin Bapak Ibu sekalian menjadi predikat seorang guru. Amilio manungso kang nyoto. Jadi memilihkan orang yang temen. Amilio manungso kang nyoto, ingkang becik martabate. Yang baik martabatnya, tingkah lakunya, martabatnya, harga dirinya itu baik. Sarto kang pruh ing hukum, juga mengetahui tentang peraturan-peraturan lingkungan yang berlaku, mematuhi tentang itu. Dan juga ahli agama, maksudnya mengerti tentang ilmu-ilmu keagamaan, baik benar dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh dari kriteria seorang guru. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya dari bagian catur guru, yang terakhir adalah guru wisesa. Guru wisesa ini adalah pemerintah seperti yang disampaikan Ibu Ketua PHDI Kabupaten Mojokerto tadi, bahwa kita harus patuh selaku warga negara, kita harus patuh kepada pemerintah di negara Republik Indonesia ini, mulai dari pusat sampai dengan daerah lingkungan terkecil ini, termasuk juga kepada Bapak RT. Itu merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah wilayah desa. Itu selaku umat Hindu kita juga patut, wajib untuk atur hormat, menghormati dan bekti kepada para pamong-pamong yang ada di wilayah lingkungan ini. Bagaimana cara kita berbakti lagi? Yaitu dengan mematuhi segala peraturan perundangan hukum yang berlaku di sini, dengan taat membayar pajak dan lain sebagainya. Banyak-banyak contoh-contoh yang lain, termasuk yang akan kita hadapi ini, yang baru saja disampaikan oleh Bu Wangi. Kita akan menghadapi pilihan kepala daerah, okay? Warga Hindu selaku warga negara juga wajib, yang sudah sah dan sudah mempunyai hukum wajib bisa mengikuti pilihan tersebut, memilih, mempunyai hak pilih, wajib untuk mensukseskan dari pilkada tersebut. Jangan acuh tak acuh, wes biasa yang ngono podo ae, gak budal aku. Bukan warga negara yang baik. Mari kita sukseskan bersama ajang demokrasi di Indonesia ini. Bapak Ibu Mas dan Mas sekalian, kalau kita ngoten dalam kesempatan ini saya mencoba untuk mari bersama-sama selaku umat Hindu untuk dapat meningkatkan rasa bakti dan keseradaan kita. Untuk pertama, bakti kepada Ida Sang Hyang Widi, meningkatkan bakti kita kepada hormat dan bakti kepada orang tua, meningkatkan bakti dan hormat kita kepada guru yang memberikan ilmu pelajaran kepada kita. Dan yang terakhir, menambah keseradaan kita untuk berbakti kepada pemerintah. Ngoten Bapak Ibu sekalian. Loh, kok cik akeh Mas? Aku iki wis tuwek biyen ndak tahu ana pasraman kok akeh men ajaran agama Hindu. Pancasradae durung apal. Ngoten nggih? Tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian yang sudah sepuh, kalau yang masih muda-muda ngeten sih di sekolah ini sudah ada pelajaran agama Hindu. Kalau sudah sepuh-sepuh jangan berkecil hati. Agama Hindu adalah agama Jawa. Jawa itu agama adalah yang dititeni itu adalah laku. Kalau wau tas dibisiki bahasa ini iki wau nggih. Sing penting lakune mo ilmuku iki kasunyatan. Nggih saestu jenengan tangleti bahasa iki.
Sing penting itu kenyataane, lakune, ora pinter-pinteran donga, ora pinter-pinteran dalil. Sing penting itu adalah lakune. Jadi jangan berkecil hati Bapak Ibu sekalian. Aku durung apal panca serada, aku durung apal catur guru, durung apal sabta aiswarya, durung apal. Wis tetek bengek watah niku pun kersane bagene walaka. Jenengan mari kita tingkatkan serada bakti ini dengan bertingkah laku kita tunjukkan. Dan Bapak Ibu sekalian terakhir, tolak ukurnya lagu kita baik itu di ajaran Jawa yang disebutkan di Kawruh Kasepuhan Jawa, itu ukurannya adalah yang pertama, hawyo agawe tatu tiasing sapodo-podo. Jangan pernah membuat sakit hati sesama. Nanti ini, jangan pernah. Biasakan dalam laku sehari-hari, jangan pernah membuat sakit, membuat tatu tiasing sapodo-podo. Jumbuh kalian Sarasa Muscaya 44. Hana prawarti kapuhara dening kaya wak manah datan panuke yari kita megawe duka rapuhara herdruka jan datan ulahaken ring lem. Jika ada hal yang ditimbulkan oleh ucapan, perkataan, pikiran dan perbuatan yang tidak menyenangkan dirimu sendiri, janganlah hendaknya perbuatan itu engkau lakukan kepada orang lain. Janganlah tidak mengukur baju di badan sendiri. Tegese kudu tepo seliro. Kita pakai awak kita, sarira kita ini sebagai ukuran. Nek dijibit loro ojo sengantek jibit konco. Itu adalah hawyo gawe tatu tiasing sapodo-podo. Yang kedua adalah hawyo gawe pati samining dumadi. Ojo seneng paten-patenan, paten mateni, masih bentuk kewan, masih bentuk tumbuhan. Ah, niki enten cerita niki masalah paten mateni niki. Sedekah malih Pak Anggu. Sedekah nggih, kula critani. Kula niki gadah derek teng Sri Gading mriku. Pak Triwibowo niki. Kula nek dolen mriku langsung njujuk tawon. Nek ana datal jagung nggih langsung kula incipi, nek ana jangan kelor nggih langsung kula cedhuk ngoten. Suatu saat krungu Pak Tri kate ngedekno Pak Masari di Punden. Kula mriku resmi Bapak Ibu sekalian, saya sekretaris BHDI Kabupaten Mojokerto diperintah oleh ketua saya Buwangi itu mau telusurono. Nok Sri Gading katene ngene, ya apa iku lungguhe. Kula menika mboten biasa njujuk pawon ngoten niku nang bale. Di bale. Terus putih Pak Tri, saya ini PHDI disuruh untuk memastikan bagaimana ceritane. Jangan sampai nanti Pak Tri ini kesandung masalah. Soalnya Pak Masari itu adalah simbol Hindu. Lah ngoten Pak Tri waktu niku. Oh, tenang Mas, aku wis laporan nang desa, sudah memperoleh surat resmi dari desa. Oh nggih pun nek ngoten. Itu selaku lembaga ini bukan mengangel-angel umat sebenarnya. Khawatir ojo sampai ku Pak Tri ngene di robohno, sedangkan iku simbol Hindu Pak Masari. Ya apa ceritane? Camah orang Hindu di mata khalayak sampai orang Pak Masari di robohkan itu. Itu kekhawatiran kami Pak Tri. Dari situ wis karena aman, lanjut jagongan. Mas sakjane aku iki gak sek Mas nek upacara Hindu itu ono katik beleh ngene, gawe caru dan lain sebagainya. Disampaikan kepada saya. Pada waktu itu saya diam saja. Engkau saya nek keliru carane jawab, Pak Tri malah melayu iki. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam ajaran agama Hindu tadi hawyo agawe pati sasmining dumadi, tidak boleh membunuh. Itu memang kalau bisa jangan sampai membunuh. Tetapi dalam ajaran agama Hindu itu ada yang diperbolehkan membunuh dengan catatan. Pak Tri, ada niki jawabannya cek saged dipirengaken lintune Agung Krisna barang niki kersane pireng. Nggih menika jika dibuat dipakai untuk yatnya atau kurban suci dewa yatnya pitrawayatnya
itu dibenarkan oleh agama. Berikutnya adalah untuk persembahan tamu. Kita persembahkan kepada tamu. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita membunuh hewan binatang karena membawa penyakit, itu dibenarkan gitu, di dalam ajaran Hindu. Jadi kekhawatiran Pak Tri Wibowo ini sampun ngantos dadi mangro tinggal. Jangan sampai Pak Tri ini ragu-ragu dengan karena ono penyambleh, ono caru sing harus mengkorbankan ini. Apa itu? Karena Pak Tri ndak maido. Biasanya ini hubungan baik dengan saudara-saudara Buddha yang ada di Travasana. Temannya Bante Suryo. Oke, banyak. Sedangkan saudara-saudara Buddha itu laku prihatin. Ahimsanya itu luar biasa. Dia memetri diri itu. Jangan sampai membunuh. Tetapi di ajaran agama Hindu, hal-hal yang diperkenankan untuk membunuh. Termasuk dalam Manawa dan Semala Sastra disebutkan bahwa binatang tumbuhan yang dikorbankan sebagai sarana upacara itu akan meningkat kualitas hidupnya. Dan orang yang telah meningkatkan kualitas hidupnya kepada makhluk lain itu adalah mulia. Wonten Pak Tri dalile. Dadi sampun napa? Ragu-ragu ngoten nggih, Bapak Ibu Mas Saudara Mas sekalian. Kalau kita menyembelih untuk kepentingan yatnya dan lain caru dan lain sebagainya. Dan itu yang kedua tadi tentang hawyo amati, hawyo gawe pati sambining dumati. Kalau bisa hindari membunuh itu adalah kawruh kasepuhan Jawa. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini masih dalam suasana Galungan Kuningan. Tadi Mbak Saimo, Galungan ini kemenangan Dharma, okay? Dengan zaman yang serba ewuh pekewuh di sini sudah tidak saya ulang dalam serat Kolotido tentang zaman edan itu ewuh pekewuh semacam ini. Jangan berkecil hati, jangan mamang Bapak Ibu sekalian. Kita harus tetap terus bisa menegakkan Dharma karena dijamin Tuhan telah bersabda lewat Sri Krishna dalam Sloka Bhagavad Gita. Yada hidarmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adarmasya tadatmanam syamyam paritranaya sadunam midrasaya charuskertam dharma samta banartaya sambawami yuke. Manakala Dharma telah merosot dan adharma merajalela, aku sendiri yang lahir ke dunia, wahai putra Bharata, untuk menyelamatkan orang sadu, orang-orang baik, dan untuk membinasakan orang-orang buruk. Aku lahir dari masa ke masa. Itu janji Tuhan kepada kita. Makanya jangan pernah ragu untuk selalu menegakkan Dharma. Ngoten Bapak Ibu sekalian, Dharma wacana yang bisa saya sampaikan, mohon maaf menggebung-gebung ini tidak mari maksudnya. Tidak mari nang wis nang mangan nang boleh. Matur nuwun atas perhatian Bapak Ibu sekalian, nyuwun ngapunten bilih ada kesalahan, kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan. Pratondo pamungkasing atur kanthi asesanti. Satyam ewa jayate. Hanya kebenaran yang akan berjaya. Om Santi Santi Santi. Oh.